Satu persatu program Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong membuahkan hasil. Kurang lebih 4 tahun memimpin daerah yang berjuluk bumi Pandrita kita ini dapat dipersentasekan keberhasilannya mencapai tujuan pembangunan berada di angka 70%. Tahun 2022 menjadi tahun yang penting yang penuh catatan. Sejumlah program yang dicanangkan di awal tahun terrealisasi termasuk yang dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Semuanya terangkum dalam Kilas Balik 2022, program Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong masih berlanjut. Di awal tahun 2022, tepatnya 4 Januari lalu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan Pemkab melalui Dinas PUPR Sinjai dinilai telah hampir memenuhi 1/2 dari target. 200 km lebih jalan telah dibangun dan dibenahi mulai dari kota hingga pelosok. 6 Januari 2022, Bupati Sinjai juga berhasil menuntaskan pembangunan Masjid Megah Islamic Center yang berlokasi di lingkungan Tanah Sang, Kelurahan Alehan Wae. Meski sempat mandek di masa kepemimpinan Bupati sebelumnya, kini masjid ini telah menjadi salah satu ikon daerah ini. Selain pembangunan Masjid Islamic Center 7 Januari 2022, sejumlah pelaku agama juga kembali ditetapkan menjadi penerima bantuan insentif keagamaan, seperti imam masjid, muazin, petugas riaya, penyelenggara jenazah, dan beberapa profesi lainnya. Pemkab juga memantapkan pemberian bantuan hibah untuk 3 pondok pesantren untuk melahirkan 30 penghafal Al-Quran. 10 Januari 2022, bantuan program tahfiz yang menjadi salah satu prioritas Bupati memberikan manfaat. Bupati menghadiri wisuda tahfiz angkatan ketiga yang berhasil mencetak penghafal Al-Quran dalam kurun waktu 11 bulan. Di sektor perikanan, 14 Januari lalu, Pemkab melalui Dinas Perikanan juga mengatakan akan kembali menyerahkan bantuan untuk kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Bantuan yang akan dikerahkan cukup beragam, mulai dari bibit ikan air tawar, alat tangkap ikan, alat keselamatan perikanan, hingga asuransi nelayan. Selain di sektor infrastruktur, tahun ini Pemkab juga menargetkan pensertifikatan aset daerah. 100 bidang tanah seperti jalan, jembatan, dan gedung sekolah akan memiliki bukti legalitas lewat program percepatan pensertifikatan yang dikerjasamakan dengan BPN Sinjai. Pemkab melalui DTPHP optimis produksi pertanian mampu mengalami peningkatan jika terus mempermudah mobilitas petani. Sebanyak 8 paket jalan usaha tani direncanakan akan terbangun di 4 kecamatan. Selama masa kepemimpinan Bupati Sinjai, pembangunan dan perbaikan JUT yang terkalkulasi hingga 2021 lalu sepanjang 44,24 km. Yang membanggakan di tahun ini, program Pemkab di bidang perekonomian dan SDM telah melampaui target. 3 Februari 2022, Diskop UKM Nakar membeberkan 1.300 wirausaha baru telah tercipta dan 11.025 lapangan kerja baru telah terbuka. Pemkab Sinjai pada awal Februari lalu juga memberikan angin segar lewat informasi pemberian bantuan berprestasi yang masih berlanjut. 8 Februari lalu, Distik sebagai instansi yang mengakomodir program ini mengumumkan lowongnya pendaftar bantuan beasiswa ini. 14 Februari 2022, Bupati Sinjai yang diwakili pejabat Pemkab kembali menghadiri wisuda tahfiz binaan Ponpes Al-Markas Al-Islami. 23 santriwati ditamatkan dalam program yang diharapkan Bupati dapat membangun potensi Sinjai di bidang keagamaan. Selang beberapa pekan, Bupati Sinjai kembali menghadiri wisuda perdana JUS 30 Ponpes Darul Istiqamah Pucee. Wisuda ini mendapat apresiasi, mengingat metode hafalan yang diterapkan hanya selama 1 minggu. Selain bantuan yang bersumber dari anggaran daerah, Pemkab juga mengandalkan jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah pusat. 24 Februari 2022, bantuan sembako diberikan untuk masyarakat di Kelurahan Lapa dan Bongki. Masing-masing KPM menerima uang tunai Rp600.000 untuk 3 periode. Meski 3 Februari lalu Diskop UKM Nakar menginformasikan tuntasnya pencapaian salah satu visi misi Pemkab, tak lantas membuat pihaknya berpangku tangan dan puas diri. 11 Maret 2022, Dinas terkait juga mengatakan tetap memprioritaskan pendampingan pengembangan kompetensi bagi pelaku UMKM. 15 Maret 2022 lalu, Dinas Kesehatan juga membeberkan sejumlah program di bidang kesehatan yang masih berlanjut di tahun ini. Salah satunya layanan gerai 1 pintu yang terakomodir dalam program Jamkesda Plus. Program ini untuk masyarakat yang mempunyai kendala terkait BPJS Kesehatan. Di kesempatan yang sama ini, pihak Dinkes juga menjelaskan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Sinjai Selatan telah rampung. Program pengembangan SDM 16 Maret 2022 lalu kembali dilakukan menyasar perempuan Sinjai.
Pelatihan tata rias ini untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas para pencari kerja agar mampu bersaing di pasar industri. 24 Maret 2022, Kepala Dinas Perikanan Haris Ahmad kala itu juga memberikan perhatian terhadap pengembangan hasil budidaya rumput laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan tersebut ditandai dengan rencana pemberian bantuan bibit rumput laut khusus jenis Spinosum yang mayoritas dibudidayakan masyarakat Pulau Sembilan. Selain pembudidaya rumput laut, sejumlah penyuluh dan kelompok tani dari setiap kecamatan 28 Maret 2022 juga mendapat BIMTEK Teknik Penangkaran Benih Padi. BIMTEK ini diharapkan dapat membuahkan kemandirian petani dalam menghasilkan benih berkualitas secara mandiri. Menggandeng pihak luar, 10 pencari kerja di Kabupaten Sinjai menjalani seleksi tertulis dan wawancara 29 Maret 2022 lalu. 4 diantaranya terpilih menjalani pelatihan berbasis kompetensi di Kota Semarang, menggeluti 2 bidang yakni pemasaran, digital, dan fashion drawing. Waktu terus berjalan hingga memasuki bulan Ramadan April 2022 lalu. Dalam momentum bulan berkah ini, Bupati Sinjai melakukan safari sekaligus menyerahkan bantuan hibah masjid sebesar 7,5 juta rupiah. Sementara di Kecamatan Bulupodo 14 April lalu, Pemkab membagikan bantuan sembako untuk mengantisipasi kondisi pandemi bersamaan dengan melonjaknya harga bahan pangan. Bantuan berisi 2 liter minyak goreng dan 2 liter gula pasir sebagai salah satu komoditas yang saat itu mengalami kenaikan harga. 25 April 2022, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan Sinjai sebagai salah satu daerah penerima bantuan benih padi. 125 ton benih akan diserahkan ke petani secara bertahap untuk lahan seluas 5.000 hektar. 26 April 2022, Bupati Sinjai berinisiatif memberikan subsidi premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 500 nelayan. Premi yang semula harus dibayarkan Rp16.800 kini menjadi Rp6.800 atau ditanggung Pemkab sebesar Rp10.000. Bukan hanya nelayan, 27 April 2022 lalu hampir seluruh tenaga kerja non-ASN lingkup Pemkab juga mendapat jaminan ketenagakerjaan. Jaminan berupa kecelakaan kerja dan kematian. Program Pemkab di sektor infrastruktur terus digeliatkan. 19 Mei 2022, Dinas PUPR Sinjai mulai melakukan pemeliharaan jalan di sejumlah ruas yang ada di dalam kota. Pemeliharaan menyasar jalan berlubang dengan anggaran Rp988 juta yang bersumber dari APBD 2022. Di sektor peternakan 23 Mei 2022, Pemkab menggenjotkan pelaksanaan inseminasi buatan bagi ternak sapi. Disnakeswan menargetkan IBEBLES mencapai 6.000 ekor untuk mendorong Sinjai sebagai metropolitas sapi potong di Indonesia bagian timur. Di hari yang sama, 296 unit rumah ditargetkan Pemkab juga akan tersentuh bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah. Penerima merupakan masyarakat prasejahtera yang terangkum dalam DTKS. Sementara 20 Juli 2022, Dinkes mendapat anggaran yang bersumber dari DAK Fisik ratusan juta rupiah. Anggaran digunakan untuk pengadaan 10 kendaraan operasional, termasuk mobil ambulans. Pengadaan kendaraan operasional ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok. 2 hari setelah itu, tepatnya 22 Juli 2022, Pemkab juga mengalokasikan APBD dana kelurahan sebesar Rp10 miliar. 13 kelurahan mendapat alokasi anggaran yang sama, yakni Rp700 juta untuk kegiatan pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Mengawali 1 Agustus 2022, Kabupaten Sinjai menerima bantuan bibit perkebunan jenis kakao varietas MCC 02 dari Pemprov Sulsel untuk lahan seluas 950 hektar. 6 kecamatan potensial ditargetkan menerima bantuan ini. 9 Agustus 2022, 8 perwakilan kelompok Dasawisma juga menerima bantuan bibit cabai dari Pemkab yang diserahkan Ketua TPPKK Sinjai Andi Nurhilda Daramata. Bantuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal keluarga sekaligus menyukseskan gerakan tanam cabai sehat tekan inflasi atau Gertaj Sehati. Program yang dicanangkan Bupati Sinjai. 15 Agustus 2022, Pemkab juga membahas pengaktifan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk guru honorer. Dipimpin almarhum Sekda Akbar Mukmin kala itu, disampaikan seluruh profesi dinilai penting memiliki jaminan kerja termasuk guru non-ASN. Dalam rangka pengembangan peternakan sapi perah dan industri susu terintegrasi, Pemkab menjalin kerjasama dan komitmen dengan PT Bersaudara Agro Mandiri 18 Agustus lalu. Kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian daerah khususnya di sektor agribisnis, mengingat Sinjai potensial di sektor tersebut. Pemanfaatan dan penerapan digitalisasi yang didorong pemerintah pusat juga menjadi sektor yang terus dimasifkan Pemkab.
18 Agustus lalu, Bupati Sinjai dan BUMN daerah sepakat menjalani kerjasama memasifkan penggunaan layanan transaksi digital guna menciptakan transparansi keuangan daerah. Untuk mempercepat implementasi digitalisasi di daerah, 25 Agustus 2022 lalu, Bupati Sinjai melakukan penandatanganan kerjasama dengan Deputi EFP Telkom Regional 7 Makassar. Penandatanganan terkait dukungan implementasi Smart City. PSC 119 salah satu fasilitas layanan kesehatan yang masuk ke dalam program Dinkes menjadi rujukan belajar Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur 25 Agustus lalu. Layanan jemput langsung pasien di tempat ini dinilai layak diterapkan di kabupaten yang berjuluk Bumi Batara Guru tersebut. Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Tasapa 29 Agustus lalu menanam bibit kopi di lahan 1000 hektar yang ada di Dusun Kadorok Bukua, Desa Barania, Sinjai Barat. Tanaman ini menjadi langkah awal Pemkab menyukseskan program pengembangan kopi Arabica hingga ke mancanegara. Untuk mendekatkan pelayanan perizinan ke masyarakat Sinjai, DPM PTSP memperluas jangkauan gerai Panrita. 30 Agustus lalu, dinas terkait menjelaskan 9 gerai Panrita telah tersedia di desa-desa. 6 September 2022, pembangunan dermaga apung di Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau 9 yang diusulkan Bupati Sinjai rampung. Dermaga menelan anggaran 2 miliar rupiah lebih demi memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat pulau. 12 September 2022 lalu, sejumlah peserta didik tingkat SD dan SMP kembali menerima bantuan sekolah gratis. Bantuan ini berisi seragam sekolah lengkap dengan topi, dasi, dan tas, serta alat tulis menulis. Pasca adanya kebijakan penyusuan tarif bahan bakar minyak, Bupati Sinjai mengusulkan 20.000 warganya di 9 kecamatan menjadi penerima bantalan sosial BBM. 10 September 2022 lalu, Bupati menyatakan bantuan ini diperuntukkan untuk meringankan beban masyarakat miskin yang jumlahnya Rp300.000 per KPM. 4 Oktober 2022, sistem digitalisasi semakin dimasifkan Pemkab Sinjai. Sebut saja aplikasi Macaki Inisiasi Distik yang mempunyai segudang fitur menarik, termasuk absensi digital yang berfungsi sebagai sarana pantau peserta didik. Melalui aplikasi ini, jadwal masuk dan pulang setiap peserta didik dapat diketahui secara real time. 4 Oktober 2022, selain Macaki, aplikasi Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan atau Sibantuki yang digagas Bapeda juga menjadi aplikasi teranyar masa kini. Inovasi ini lahir untuk menghindari adanya data ganda penerima bantalan sosial, sekaligus untuk menyiapkan data akurat dan terbaru setiap waktu. Bukti bahwa Pemkab terus mendorong program digitalisasi di daerah adalah satu persatu OPD melahirkan inovasi berbasis digital. Di tanggal yang sama, DPM PTSP membuka ruang promosi untuk pelaku usaha lewat program 1 Digit Plus. Dalam program tersebut, profil usaha pelaku UMKM dapat terpublik secara luas. 17 Oktober 2022, Pemkab juga kembali melaksanakan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Pembekalan digelar Dinas PUPR bekerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Kali ini pembekalan diikuti sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi dari jabatan tukang batu dan baja ringan. Selain tenaga kerja konstruksi, 25 Oktober 2022, petani Sinjai juga mendapat bimbingan teknis penangkaran benih varietas unggul Sinjai Mandiri Benih Swadaya atau Simanis. Bimtek yang diikuti para petani ini bertujuan untuk membangun kemandirian petani dalam menghasilkan benih mandiri. Tenaga perkoperasian Sinjai juga mendapat pelatihan 10 November 2022 lalu. Pelatihan dilaksanakan di skop UKM Naker bekerjasama Dewan Koperasi Indonesia Daerah Sinjai menyasar kelompok strategis. 14 November 2022, Bupati kembali menyaksikan prosesi tasmi Al-Quran hafalan 30 juz oleh salah seorang santri pondok pesantren Al-Markas Al-Islami bernama Asar. Asar berhasil menuntaskan hataman Al-Quran di usianya yang masih 16 tahun. Program pemberian bantuan hukum gratis tahun ini juga masih berlanjut. 3 dari 4 perkara yang ditargetkan Pemkab telah rampung 17 November 2022. Pemberian bantuan hukum gratis ini mengikuti Perda nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Guna mengentaskan angka pengangguran, Pemkab melalui Diskop UKM Naker menggelar Bursa Kerja 28 November 2022. Bursa kerja yang masuk ke dalam program pemberdayaan SDM ini ramai didatangi para pencari kerja, mengingat lowongan yang disediakan hingga ke luar negeri. 8 Desember 2022, Bupati Sinjai kembali menyerahkan bantuan sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan kepada 66 kelompok. Beberapa yang diserahkan seperti alat tangkap ikan, mesin kapal, lampu air garam, dan masih banyak lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan.